Kami kan orang yang nggak bisa menginspirasi nih. Tapi setidaknya kami bisa mengupload orang-orang yang menginspirasi, anak-anak muda yang menginspirasi. Halo Bang. Halo Bang, Wahyu. Wandi. Bang, Siap. Yuwandi. Iya. Yuwandi. Nah, ini kita sudah kedatangan tamu lagi nih, spesial hari ini. Spesial. Anak entrepreneur lagi, muda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Buya Project kembali dengan pemuda inspirasi. Jadi ikuti kami terus untuk semoga dapat menginspirasi anak-anak muda lain. Nah, hari ini kita kedatangan tamu, kita jemput, memang bukan datang, khusus menjemput Bang Yuwandi. Kenapa kami jemput? Tentu ada hal yang menarik dari dia yang menginspirasi bagi kami dan tentu bagi kita semua. Sehat Bang? Alhamdulillah Jadi sehat. kalau kawan-kawan mau tahu, beliau ini yang mendirikan GKK. Oh my god. Wow. Melalui aplikasi media sosial Facebook, abang kita ini mendirikan grup kuliner Kisaran. Nah, hari ini, yang menariknya hari ini itu menjadi tren, menjadi pajak. Nah, bahkan kalau kurasa imbang-imbangnya Tanah Abang dia kalau yang punya Tanah Abang. Tanah Abang ini imbang-imbangnya. Karena setiap hari aktivitas orang jual beli di dalam itu sungguh dari pagi ke pagi 24 jam hampir tidak ada berhentinya. Ya. Apa dulu ide gagasannya, kenapa seperti itu? Kenapa mendirikan GKK itu? Kenapa mendirikan GKK? Iya, sebenarnya saya itu kan basicnya pedagang. Ya. Bakso dan mie ayam. Bakso dan mie ayam. Iya, warungnya namanya Warung Bakso Surabaya. Bakso Surabaya. Ternyata Bang ini pedagang bakso. Iya. Oh, bener. Pengusaha bakso, owner bakso. Nah, gimana terus Bang? Jadi tahun 2016 akhir, tepatnya bulan November ya, saya memulai usaha bakso itu. Jadi waktu merintis kita namanya masih pedagang baru kan, orang mungkin masih ragu lah datang ke warung. Mungkin mereka sudah terbiasa dengan yang sudah punya nama. Jadi saya memulainya membuat Facebook Bakso Surabaya dulu. Iya. Saya delivery order. Oh. Iya kan? Delivery order, cari pertemanan sebanyak-banyaknya. Iya. Siapapun itu. Iya, siapapun, terutama yang di kisaran. Iya. Nah, jadi pertemanan di Facebook ini kan terbatas. Iya. Temannya terbatas. Jadi gimana caranya? Nggak mungkin lah buat akun baru lagi. Saya buat grup kuliner kisaran, gitu loh. Kuliner Kisaran. Selain untuk mempromosikan dagangan saya itu mulai banyak teman-teman yang ikut berdagang di dalam. Mereka berdagang ya kan. Ya sampai sekarang ini berarti 2020 ya, 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Untuk anggotanya udah 47.000. 47.400 sekian. Iya. Tadi kami cek kembali, kami cross check kembali sebegitu. 47.000 itu yang aktif 37.000. 37.000 ya? Iya. Itu aktif ya? Iya. Ada grup kuliner tuh saya buat karena gini, saya paham ya yang namanya merintis usaha itu nggak gampang. Iya. Nggak gampang. Terkadang ada orang punya skill tapi kendala modal. Iya. Ya, dia nggak punya untuk sewa tempat, ya kan. Dengan modal dia kecil, dia punya keahlian, ya kan. Dia bisa berjualan online dulu sebelum dia buka lapak atau Iya. Sekarang kan mau pinjaman modal juga payah, ya kan. Jadi dari situ banyak pedagang-pedagang yang mulainya dulu online, dia udah bisa buka lapak, ya kan, bisa menyerap tenaga kerja juga, mengurangi pengangguran lah. Iya. Terus ada yang nanya, Bang, abang dapat apa
dari mereka yang berdagang. Mereka nggak dapat untung, nggak dapat apa-apa. Ya, mereka dagang, keuntungannya untuk mereka semua ya. Cuman ya itu tadi saya minta yang sering terjadi perselisihan antara pedagang dan pembeli. Ya, saya sebagai admin di situ, ya disitulah nanti saya akan menengahi permasalahannya apa gitu ya. Nah, itu Bang, itu hal yang menarik juga sebenarnya ingin kami kupas. Bagaimana Abang mengantisipasi atau mengurai, atau bahkan mungkin ketika Abang nggak bisa, atau di titik-titik mana ketika Abang harus delete dia sebagai anggota grup dan lain sebagainya, boleh diceritakan? Iya. Jadi kalau ada blokir anggota yang dikeluarkan dari grup, yang jelas kita peraturan sudah jelas ya. Ini grupnya kuliner, khusus kuliner ya. Jadi yang tidak berhubungan dengan kuliner, contoh ya, all shop, terus ya pokoknya di luar kuliner lah itu ya kan. Sampai yang mohon maaf, konten-konten dewasa itu, itu tanpa ampun kita langsung delete. Jadi 24 jam apa terus lah ya? Saya sama istri ya, nggak 24 jam, sesempatnya, pokoknya tiap hari itu ada. Karena saya ada kesibukan juga di warung kan. Pagi masih sibuk, nanti siang udah mulai dagang, kita duduk kita lihat. Jadi admin tunggal untuk GKK? Admin sama berdua istri ya, berdua lah ya. Sekarang jadi bisa ngecek masing-masing ya. Iya, sekarang lagi dibantu nih sama Bang Indra yang pedagang bir peletok. Bagus. Dia kita jadikan moderator kan, dia bisa untuk terima anggota, menengahi kalau ada permasalahan. Untuk advis lah ketika ada persoalan, dia jadi advisnya untuk melerai dan sebagainya gitu kan. Tapi memang kalau kita lihat memang ketidaksiapan kita dalam dunia usaha ini memang masih, tapi sudah mulai banyak berubah sih daripada zaman dulu kan. Kalau zaman dulu sama-sama jual bakso Bang, satu lari ke dukun sana, satu lari ke dukun sini. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Tapi kan sekarang sudah mulai berubah. Tapi kan kalau Abang lihat, ini kan selama 3 tahun, artinya kan sekarang kan kedewasaan para penjual ini, profesionalisme para penjual ini kan udah semakin baik. Itu saya lihat juga, saya kan ikuti juga, saya lihat udah enggak. Kalau dulu kan mungkin intensitasnya lebih tinggi, mungkin kan perdebatan persoalan itu dan sebagainya kan. Tapi kan hari ini sudah mudah-mudahan kan sudah mulai kurang. Lebih profesional lah. Bahwa jualan juga butuh kompetitor gitu. Sama-sama tukang bakso juga harus ada kompetitor tukang bakso. Gitu. Jadi dikembalikan ke diri kita sendiri, jangan menyalahkan orang lain. Siap. Introspeksi ya. Kualitas kita sudah bagus. Harga kita bersaing tidak. Yang kukatakan tadi kompetitor kan untuk itu, meningkatkan kualitas, inovasi dan lain sebagainya gitu. Karena kalau nggak ada kompetitor ya kebiasaan kita kan makin lama makin menurun kualitasnya gitu. Jadi gini juga itu Bang, ke depan saya akan mau menertibkan pedagang-pedagang karena banyak juga yang komplain kena jong. Jadi mungkin tidak sesuai gambarnya ya kan? Iya benar. Jadi itu kita udah berpikir memang harusnya dari dulu sudah harus ditata, cuman ini udah karung besar ya, mau nggak mau tetap harus kita tertibkan. Nanti akan kita registrasi pedagang itu. Registrasi. Dia punya ID. Keren. Registrasinya keren. Bayar, nggak bayar ya. Jadi nanti kita buat dia punya nomor ID, terus kita buat pengumuman bagi pembeli ya, supaya tidak kena jong. Ini pedagang yang sudah punya ID ini recommended. Dari harga, rasa dia kan. Dan dipercaya lah ya. Terpercaya. Jadi kalau misalnya pedagang yang sudah kita punya ID, udah kita rekomendasikan ternyata tidak sesuai, ya akan ada konsekuensinya. Gitu. Cuman Bang, kemarin juga aku ada diskusi, kan aku tertarik itu, jadi ada diskusi juga. Pertama memang ada kelemahan yang Abang ceritakan tadi dalam persoalan pedagang juga harus koreksi diri, gitu kan. Kemudian ya memperbaiki sistem gitu. Tapi memang yang kedua, ini kan antara pedagang dan konsumen kan harus seimbang, punya hak dan kewajiban yang sama. Nah, di sisi lain juga pedagang selalu sering kalau di situ juga sering jong juga dibuat oleh pembeli. Dia pesan, tiba-tiba begitu mau diantar nggak jelas. Nah, kemarin aku ada diskusi, memang kalau dilihat ada kemungkinan dasar hukum
dalam undang-undang ITE itu dalam jual beli juga itu sebenarnya kayaknya sepertinya itu bisa dikenakan pidana gitu ya. Jadi makanya ke depan aku berharap ya diskusi-diskusi itu memang harus ada lah tentang itu, karena kan harus kita jamin juga, kasihan juga orang jualan gitu. Iya, apalagi sudah Bang kalau masih baru-baru jualan Ngejar ya. kesana kemari Jong Gang. gitu Bang, ya Masuk gang Allah. Kak, masuk gang, nggak benar Dia mau- rupanya kan gitu Dia ya. membayar ongkos orang, ya kalau dia memperkerjakan orang kan. Iya, betul. Gimana itu? Semalam tanggal 23 hari Minggu kita kan ada kopdar. Iya, iya, benar izin benar. Bang, kemarin tuh wacana kan mau datang, cuma Iya, iya. jadwal kami agak lumayan juga. Padat gitu. Jadi Gak apa-apa, next kalau ada. Iya, kita- iya, iya. Jadi kita sudah bentuk panitia. Panitia. Saya rencana akan melegalkan Ah. GKK. Oh gitu. Oh, melegalkan GKK ya. Wih, Melegalkan. keren Bang. Jadi udah ini bukan karena saya di pedagang juga ikut komunitas pedagang bakso. Gitu ya, Pak. Ilegal. Jadi kedepannya kita akan bentuk sistem apa? Kayak ada koperasi, ya, koperasi pedagang. Ya, mungkin mereka yang berdagang kekurangan modal ya, mungkin skalanya kan nggak besar, Iya. kecil ya. Itu kita akan bantu. Ya, ketentuan Ya. persyaratan juga kan ada nanti Iya, yang bisa iya. apa gitu. Karena kan biasanya kan dari mulai dasar dulu, kalau berkembang bisa lebih dan Jadi seperti sebagainya. organisasi pinjaman itu. juga lah mereka nanti Betul. ya. Keren. Karena saya pun merasakan dulu itu merintis usaha itu susah sekali ya. Jadi saya berharap kayak kebanyakan kan yang di rumah-rumah ini emak-emak ini kan masakannya enak-enak ini. Bener. Masakannya enak-enak, masakan rumah ini. Iya. Jadi dia bisa menyalurkan keahlian memasaknya itu di GKK. Iya. Jadi kita di situ akan bantu. Gitu juga untuk pembeli yang memang tidak benar-benar kayaknya mempermainkan pedagang itu. Iya. Saya sebelum kasus itu banyak sekali sudah kita hapus ya. Dia masuk dengan akun baru lagi. Iya, Memang iya. saya tidak Gitu. bisa melihat ini benar Betul atau akun enggak ini betul atau akunnya? apa gitu. Begini Bang, Iya. enaknya ini season berikutnya, nah kita ini memang butuh ruang diskusi. Setidaknya admin GKK atau beberapa orang GKK diskusi dengan beberapa yang kita undang dari kelompok-kelompok advokat, kemudian dari cyber, Polres. Nah, kita adakan forum UMKM diskusi. kabupaten ya. Jadi untuk mencerahkan ini. Jadi kan ini kita kan butuh pengaman ini. Pedagang ini kan butuh pengaman juga. Konsumen minta pengaman, pelindung. tapi pedagang masa nggak ada pelindungnya, nggak ada pengamannya. Ya selama ini sanksinya hanya kita sebatas keluarkan dari grup. Iya, keluarkan dari grup. Kita Iya. juga kadang nggak jelas gitu, nggak Iya, tahu iya. orangnya. Kalaupun tahu orangnya, toh nggak ada sanksi apa-apa. Apalagi sebulan dia hilang, besok bisa-bisa ada faktor kemungkinan dia mengulangi kembali perbuatan itu kan. Nah, kemudian Bang, ini yang menariknya. Abang tadi kan mengatakan bahwa banyak mengatakan dapat apa Bang dari situ. Tentu kan bukan 1-2 orang yang menyatakan itu. Iya. Nah, Apa sih dapatnya? tapi tadi di perjalanan kita bicara ngobrol, malah Abang punya antusias untuk mempatenkan, membuat lebih baik lagi, membuat lebih bermanfaat lagi. Ya. Aku ingin tanya Bang, apa yang Abang rasakan atau apa yang Abang dapat di Dari luar membuat daripada itu, bahwa ternyata ketika Abang membuat seperti itu dan itu bermanfaat untuk orang banyak, ternyata rezeki Abang mungkin malah lebih ini sepertinya gitu loh. Iya, semua itu kan unsurnya sebab akibat ya. Iya. Karena gini, saya juga percaya di dunia ini pasti masih ada orang baik. Iya. Kalau nggak nemu kan kita jadi salah satunya. Iya, betul. Gimana kita bisa hidup ini bermanfaat buat orang lain ya. Nggak harus kita masalahnya dengan uang ya. Iya. Punya teman, sahabat ya, orang-orang yang peduli sama kita itu juga satu rezeki yang Rezeki. Iya. Dan pintu-pintu rezeki dengan uang itu datangnya dari yang lain-lain. Jalinan silaturahmi ya. pernah terpikir mau saya tutup ya. Karena saya maki-maki, Iya. ya kan. Jadi Bang, itu tadi udah segmen berikut sebenarnya yang kita tanyakan. Karena
di media sosial itu kan terutama di grup itu kan sama dengan di dunia kita nyata seperti ini. Iya. Berbagai pola pikir, berbagai karakter, ya kan, berbagai macam pendidikan dan nalar dan sebagainya itu terangkum di situ semua. Dan abang harus menghadapi itu semua. Itu pasti nggak mudah di awal-awal. Apalagi Terakhir apa triknya dia bang? Kenapa bang bisa memutuskan untuk tadi kan mau ditutup? Iya. Tiba-tiba tidak jadi ditutup. Saya buat pengumuman. Saya mau tutup nih grup ya karena banyak berprasangka buruk sama saya kan. Yang dibilang katanya saya tidak mau takut berkompetisi, bersaing. bersaing ya, Karena kan pedagang ya. di pedagang itu banyak juga yang pedagang bakso gitu ya kan. Jadi begitu saya buat pengumuman, yang dukung sama yang tidak dukung itu lebih banyak. Yang dukung. Yang nggak dukung kalau ditutup. Iya, jangan ditutup bang. Udah abaikan aja bang. Abang jalan aja terus. Jadi kita banyak yang berikan semangat ya. Dari sekian berapa yang komen tuh jangan ditutup. Dan itu rata-rata pedagangnya gitu. Pedagang pembeli juga. Pembeli. Ya, Semua pembeli lah. semua. Karena disitulah kehidupan jual beli itu tadi, ada penjual dan ada pembeli. Dari 47 peserta ribu 47.000 pasti banyak yang nggak kenal kamu ya. Betul. Makanya ini kita perkenalkan. Masih banyak kan malah nggak peduli gitu. Jualan banyak dia dapat untung dari GKK tapi dia nggak peduli sama yang punya gitu atau nggak kenal gitu loh. Ya tetap ada itu. Tapi yang penting kan bagi beliau ini bahwa ya mau kenal mau tidak terserah tapi sudah berbuat. Namun ya ke depan memang harus mesti kenal karena beliau ini akan mentertibkan dengan SOP yang akan dibuat, sistem yang akan dibuat untuk lebih baik lagi. Keren Pak, aku tertarik memang dari kemarin kami diskusi, memang kami dari kemarin ingin punya jadwal, tapi karena abang ada kesibukan, kami ada kesibukan juga, belum ketemu dan akhirnya alhamdulillah hari ini kita bisa ngobrol seperti ini. Kami kan orang yang nggak bisa menginspirasi nih. Tapi setidaknya kami bisa mengupload orang-orang yang menginspirasi, anak-anak muda yang menginspirasi. Yang abang kerjakan ini kan sudah termasuk membantu mereka gitu kan. Iya kan? Jadi penasaran lagi Yuli, waktu yang kamu bilang pedagang bakso kalian aja punya ini ya, jaringan gitu ya. Iya. Pedagang bakso punya jaringan, baru tahu kita ini ya. Ada namanya KPBN. Komunitas Pedagang Bakso Nusantara. Itu sudah berapa tahun berdiri? Kalau saya gabungnya sih baru setahunan. Cuman udah lama itu ya? Iya. Itu lebih tertib ya? Lebih tertib. Udah gitu kalau ada pedagang bakso, kemarin tuh pernah sempat ada kejadian ya, mereka pedagang bakso yang pakai gerobak jualan di perumahan, diusir sama satpam perumahan, ya kan, sampai ditabrak gerobaknya, jatuh, pokoknya dagangannya hancur lah. Ya, advokasi lah ya. Nah itu dari komunitas itu selain membantu proses hukum, mereka juga membantu memberikan gerobak baru, modal baru. Gitu. Itu se-Indonesia? Nusantara sih, Indonesia. Abang kayaknya punya riwayat khusus dengan jual bakso ini, suka dukanya, mungkin dukanya ini agak lumayan ini. Hingga hari ini abang ya bisa menikmati yang hari ini bakso Surabaya orang udah kenal semua. Alhamdulillah. Bagaimana dulu bang mengawali bakso itu? Apa kesulitan? Sangat sulit ya. Jadi sebelum saya memutuskan berdagang, saya 12 tahun kerja ikut orang ya. Ikut orang? Iya, sebelum berdagang. Bakso ya? Enggak. Jadi? Di kantor. Kantor. Saya pernah jadi security. Iya. Pernah jadi sales. Di Kisaran? Oh, pernah Enggak, jadi di Surabaya. Oh, Surabaya. Saya aslinya orang Kisaran. Asli orang Kisaran. Iya. Cuman merantau ke Surabaya. Kuliah, kerja di sana, dapat istri orang Surabaya. Oh. Jadi kuliah ya. Di Universitas Yosudarso. Universitas Yosudarso. Ternyata sarjana abang kita. Jadi 10 tahun di sana, ya kan, 2005 sampai 2015 saya kembali ke sini. Kembali ke tanah kelahiran, kampung halaman ini, apa yang mau saya buat? Ya. Awal saya bukan berdagang bakso sama mie ayam. Saya jualan jus buah 5.000 sama nasi goreng. Kalau pernah dengar nasi goreng ranjau? Iya, pernah makan. Iya, benar nasi goreng ranjau. Iya, benar. Nasi goreng ranjau itu
nasi goreng ada macam-macam, ya. Nah, cuma dia tidak signifikan untuk apa kenaikan omsetnya, dia cenderung menurun. Cenderung menurun ya. 8 bulan. 8 bulan. Iya, benar-benar. Modal habis. Ya, Modal habis. puluhan juta, hampir mencapai 100 juta juga lah. Oh, Wow. besar bang modalnya. Iya. Bertahan. Jadi 8 bulan itu sudah habis total ya. Dan memang saya pikir berdagang tuh sulit, nggak semudah yang saya pikirkan. Iya, iya, iya. Ternyata modal besar juga Habis. nggak menjanjikan. Nggak menjanjikan. Betul. Ya, jadi 2 bulan saya berpikir apa yang mau saya lakukan. Jadi nggak apa-ngapain nih 2 bulan nganggur. Nah, di situ saya memutuskan mau balik lagi lah ke Surabaya. Mendingan kerja nggak mikir jam Iya, tanggalnya iya, terima iya. gaji ya. Iya, kan? iya, benar. Mau bos untung rugi kita gajian gitu. Cari Balik, aman lah ya. balik cari aman. mental pekerja itu mulai merayu bang ya. Mental pekerja itu mulai merayu kembali ya. Iya, iya. Jadi saya pamit gitu loh. Pamit sama ada abang kita yang kenal dari game online. Nah, abang namanya itu Bang Nizar Jabrik orang Gunting Kenopan. Ya. Bang Jabrik itu dia dagang bakso sama mie ayam. Jadi saya bilang, Bang, saya mau balik lah ke Surabaya. Saya dimarah-marahin. Kenapa kau balik katanya gitu kan? Ngapa? Udah di sini aja, kau mulai lagi katanya. Apa yang mau ku buat, Bang? Gue bilang. Aku udah hancur lah. Udah habis-habisan. Udah habis-habisan. Kau mau jualan bakso sama mie ayam nggak katanya gitu. Jawabannya nggak bilang iya, nggak bilang mau, masih ragu-ragu. Masih kan. ragu ya. Kalau Trauma lah, iya, trauma. Kalau kau mau katanya kan, datang kau ke sini, abang ajarin ya, tanpa ada yang abang tutupin. Oh, Dan tidak bayar, Iya, iya, iya. nggak bayar, diajarin. Wih. Jadi berapa lama itu? Saya belajarnya hampir seminggu. Hampir seminggu Di ya. tempat dia. Dia, anak istri saya tinggal. Begitu sudah dapat ilmunya, bingung modalnya dari Modal mana. nggak ada. Dari mana? Iya, benar. Kemudian orang background dari keluarga pun bukan ya orang yang mampu, pas-pasan. Jadi ada modal yang bisa didapat itu dari waktu saya kerja jam sostek tunjangan hari tua. Ya, jadi saya tanya bisa nggak dicairkan di kisaran ini? Ya, asalkan persyaratannya lengkap bisa di Iya, iya, BPJS Simpang 6 itu. Itu cair modalnya 7.200.000. Iya, benar. 7.200.000. Dari situlah saya Berdagang. berdagang Udah, bakso Tapi mie online? ayam. dagang, Pak. Enggak, Masih online? enggak, langsung Langsung saya tempat? buka tempatnya. Langsung tempat. Dari 7.200.000 itulah kita Sampai mulai. hari ini. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah hari ini. Ternyata kita dapat pesan bahwa modal juga nggak menentukan. Modal yang besar. Ya. Modal yang besar juga nggak menentukan. Dia sudah membuktikan bahwa beliau ini sudah membuktikan bahwa ratusan juta, bahkan hampir 100 juta dia habis, malah nggak jadi apa-apa, Betul. bangkrut. Ya. Dengan 7 juta lebih dia bisa hidup, berkembang, usaha itu hingga hari ini membesar. Alhamdulillah. Jadi itu pakai inovasi lagi kah bakso Surabaya sekarang? Aku Iya. ya semalam kita rasa ya. Beda ya sama Iya. yang lain ya. Karena Ada brand baru lagi Nah, yang brand baru. cabai itu ada kan. bakso beranak, bakso volcano, bakso iga. Ini Itu inovasi sendiri atau dari sana kemarin? itu inovasi sendiri. Inovasi Ya, kalau sendiri dari ya. sana dia hanya bakso mie ayam aja. Oh, bakso mie ayam. Ada bakso isi keju, sosis, jagung, puyuh gitu. Oh, gitu. Tapi tetap ketika kita menjiwai, kalau aku lihat cerita dari abang cerita tadi bahwa ketika abang memulai kembali, kemudian abang sudah mulai tercerahkan lah dengan situasi pada saat itu. Ternyata ketika abang tekun, nilai inovasi itu, ide-ide kreatif itu terus mengalir bang ya. Iya. Mengalir, ya. Kemudian ini ya, faktornya keluarga, anak istri itu yang Iya. buat kita Itu tetap- buat Harus kuat itu ya. faktor Iya. semangat. Semangat Iya. gitu. Kalau kita nggak gerak ini cemana nih Iya, masa iya, depan iya. mereka Benar, kan. benar. Rencana ada mau buka cabang? Masih belum. Masih belum, ya. Konsentrasi dulu yang satu Tapi ya. kalau yang ada yang beberapa orang yang inbox ya, mereka mau Pensas. iya, Oh. cuman masih belum terpikir konsepnya seperti apa gitu. Oh, Karena Ya gitu. bisa saja abang pelajari, kan banyak sekarang ini perusahaan-perusahaan yang membuat seperti itu. ya,
sama dengan ini kami tadi baru bicara dengan ngobrol dengan yang pendiri Es Nggak Beres itu kan sekarang sudah 150 outlet dan itu sistem franchise. Mungkin dia orang yang suka berbagi juga itu. Aku cukup kenal sama dia dari dulu, memang dia orang suka berbagi. Ya, saya juga akrab dengan. Nah, mungkin kan bisa sharing gitu kan. Nah, saya apalagi segmennya berbeda. Iya. Sebenarnya nggak berbeda, satu panggung sebenarnya. Tapi terkadang Biasa setiap ada bakso ada es. kalau tapi terkadang rasa ini garamnya kurang dikit udah beda ya. Iya, itu yang buat jadi pertimbangan. Iya benar. Garam, bawang. Ya harus berani. Jadi apa dia kan pasti harus jual bahan baku. Iya. Jadi tantangan. Jadi tantangan. Betul. Mudah-mudahan. Ya, alhamdulillah kayak di GKK sendiri saya sudah dibantu sama teman-teman ya, yang memang mau berjuang kan. Saya bilang, Bang, ini nggak digaji loh, Bang, nggak dapat apa-apa di sini. Gue bilang kan, waktu tenaga pikiran nanti ke sini, nggak apa-apa, Bang, kita kan dapatnya teman, alhamdulillah. Nah, jadi di situ saya sudah terbantu, jadi bisa memikirkan yang lain gitu loh, yang bisa bermanfaat lah untuk teman-teman pedagang. Jadi di sini juga ada mau kita informasikan, teman-teman pedagang itu kemungkinan, bukan mungkin, banyak yang kesusahan dalam hal delivery karena mereka selain sudah harus belanja, mengolah lagi, mau ngantar lagi kan. Iya. Ini jadi ada satu terbuka lagi pintu lapangan pekerjaan lagi itu untuk mengantar. Baru satu orang dia juga baru di PHK ya kan, dia datang ke saya, kebetulan kenal di pajak belanja, Bang, apalah yang mau saya buat, Bang, kamu mau nggak delivery ngantar? Ya pertama punya saya dulu, karena saya nggak bisa ngantar gitu kan. Iyalah, Bang, ongkosnya yang jelas di bawah tarif online, ojek online kan. Nah, karena banyak yang saya tawarkan di ojek online mahal kali ongkosnya, Bang, ada gitu kan. Dan sekarang dia sudah banyak dipakai jasanya sama orang-orang lain, sama pedagang-pedagang lain. Alhamdulillah, gitu. Bang. Itu Mulai dari dengan abang ya. promosinya di Kita Dan abang membebaskan itu ya? Membebaskan. Makanya namanya dia GKK Kurir ya. Oh, GKK Kurir. Jadi itu ada berapa banyak ya? Keren. Nama baru satu orang, dia perempuan ya, sosok ibu rumah tangga juga dia tuh, sosok tangguh ya. Orangnya agak kurus-kurus tinggi. Facebooknya Inces Judes namanya. Semalam itu yang semalam dia ngantar punya orang, dan punya orang itu aku lagi makan di tempat nasi itu di Gor itu. Dia mau ngantar punya orang, ternyata yang mau diantar ini tuh lain 3, nggak dibatalin tadi. Jadi gimana? Ya dibalikkan lagi sama yang dia kan hanya pengantar. Dia pengantar, dia bukan membeli. Jadi ada pembeli mau beli itu kan, yang pedagang nggak bisa ngantar, dia ngantar. Jadi dia mendapatkan jasa itu dari pedagang ya? Dari pedagang? Enggak. Ada, kalau saya pribadi ada ngasih fee sama dia. Kalau untuk fee dia perjalanan ke pembeli. Ke pembeli. Oh iya betul. Jadi dia seperti online juga. Iya, dia naripkan kalau kayak dalam kota ini Rp5.000. Gitu. Nanti kalau sudah di luar kota, contoh kayak ke Umbut-Umbut, ke mana Sidodadi, itu tarifnya beda lagi. Gitu ya. Jadi kan dia bilang udah berjalan berapa minggu, gimana? Alhamdulillah, Bang, kata gitu kan. Bisa ya. Ini, Bang, segmen akhir. Iya. Ini pertama tips lah untuk anak-anak muda hari ini. Apa yang abang bisa berikan untuk anak-anak muda tetap berkreasi, berinovasi, apapun di bidangnya? Yang pertama, jangan patah semangat ya. Patah semangat ya. Jangan patah semangat, karena saya dulu pernah patah semangat. Terus tekun ya. Jangan gampang menyerah, tetap harus fokus sama jalannya, jangan mau belok ke sana ke sini. Karena kita hidup itu kan ada tujuannya gitu. Iya. Fokus sama tujuan ya. Fokus sama tujuan. Udah gitu, jangan berharap semuanya dinilai dari materi. Lakukan yang terbaik, yang lainnya nanti ngikuti. Ya, jangan terlalu semua apa-apa dihitungnya sama
sama materi Pak. Iya. Jadi Seolah-olah materi itu datangnya dari situ aja gitu. iya, jadi perbanyak silaturahmi sama teman-teman, ya kan. Semakin banyak relasi, semakin banyak kita bisa mengenalkan produk kita. Itu. Kemudian terakhir Bang, kalau tadi tips untuk anak-anak muda di Asahan. Nah, ini pesan mungkin yang ingin Abang sampaikan selaku selaku Abang pendiri dan pengelola GKK hari ini. Apa yang Abang bisa berikan pesan baik itu kepada penjual ataupun pembeli? Ya. Untuk teman-teman pedagang ya, tetap semangat dagangnya ya, diperbaikin kualitasnya, terus berkreasi ya, munculkan inovasi-inovasi, karena gini, banyak dagang makanan atau masakan khas daerah itu yang sudah mulai hilang ya. Jadi pedagang-pedagang yang ada di GKK saya harap bisa mempertahankan itu. Jadi orang mau cari makanan apa, dulu masih ada tuh yang keliling jual cenil, tiwul, atau apa gitu. Iya, sekarang sudah susah. Mudah-mudahan di GKK ini mau yang makanan tradisional, yang kekinian itu semuanya bisa lengkap tersedia di situ. Dan untuk teman-teman pembeli ya, jangan di PHP-in pedagangnya Kalau tidak sesuai, sampaikan secara langsung ya, agar pedagangnya bisa memperbaiki diri. Jangan dibully gitu ya. Semua orang kan tidak luput dari kesalahan, kesilapan ya. Alangkah baiknya kalau kita saling mengingatkan. Ya. Kemudian saya ini ada satu impian ya. Impian apa itu? Satu impian untuk Kisaran. Untuk Kalau di Surabaya itu, bukan saya banding-bandingin, Surabaya kan kota besar. Karena saya bukan untuk membandingkan, tapi setidaknya untuk ide untuk gagasan kita ketika kita melihat Surabaya gitu. Kita ini kan masih sulit, karena pernah ada yang makan di warung, ya, orang Pekanbaru, dia nanya, "Bang, apa ya oleh-oleh Kisaran?" Iya. Jadi saya pengen itu kita bisa punya nama GKK Store. Tempat nih ya, ada tempatnya gitu ya. Jadi yang pedagang-pedagang nanti yang mau naruh dagangannya, gitu. Ya kan, bisa ditaruh di situ gitu loh. Jadi nanti suatu saat ada orang mau tanya di mana oleh-olehnya gitu kan, ada tuh di GKK Store jalan ini gitu. Itu saya kepengen sekali seperti itu. Yang pastinya kalau sudah seperti itu, pertama persoalan letak memang nggak boleh jauh dari jalan lintas ya. Lintas ya. Jadi karena segmennya kan untuk oleh-oleh. Betul. Karena apalagi Kisaran ini kan kota transit, orang singgah dan hanya tempat singgah saja. Betul. Bukan tempat tujuan. Karena kalau di sana itu daerah mana? Daerah Pasar Genteng. Orang udah tahu gitu kan. Di sini nggak ada gitu. Bener. Ada dodol, ada ya, kita berharap gitu ya. Pemerintah ke depan memberikan ruang sebenarnya untuk tempat-tempat kreasi warga-warga Asahan untuk produk-produk yang bisa diunggulkan untuk menjadi oleh-oleh, mungkin diberikan ruang untuk itu. Harapan saya seperti itu. Iya benar. Amin. Kita berharap, artinya kita tetap berupaya semuanya, karena ini tugas bersama. Betul. Bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas kita semua. Tetap semangat tadi ya intinya. Kemudian pembeli juga jangan suka PHP, membuli dan sebagainya. Kritik saran silakan secara langsung. Iya. Mungkin itu saja Bang. Lain kali mungkin ada segmen khusus, karena kita tunggu ini inovasi, gagasan, hal-hal yang menginspirasi berikutnya dari Bang Yuandi beserta istri dan kawan-kawan. Kirim salam kami Bang dari WA Project. Semangat untuk kawan-kawan pedagang. Semoga sukses terus. Amin. Oke, begitu saja siang ini bersama Bang Yuandi. Kami dari WA Project doakan tetap bisa menghadirkan tokoh-tokoh muda, anak-anak muda yang terus bisa menginspirasi kita semua. Demikian, wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.